Halo, selamat sore Halo, Bapak. Halo sore semuanya. sore Pak Adrianus. Apa Salam kabar Pak? kenal. Salam kenal Salam ya. kenal. Gimana di Bali hujan nggak? Di sini Hari ini lagi sedikit mendung, tadi siang sama, sih di sini juga lumayan cerah. mendung-mendung syahdu. Turut prihatin Iya. sama indeks kita kelihatannya. Waduh, Gitu iya. ya. Heeh. Yap, Terima yap. kasih Bapak untuk udah bersedia untuk join bareng kita Wah, most membahas welcome loh. market kurang lebih 40 menit ke depan. Boleh, boleh. Siap. Oh iya Pak, Hmm. boleh direview sedikit tentang market update hari ini? Iya, benar tadi mungkin reviewnya sedikit. Marketnya rame, tapi memang ramenya banyak yang cut loss kelihatannya karena Mhm. ada beberapa, bukan beberapa sih, hampir semua big banks itu turunnya gimana ya, udah di cukup signifikan sehingga men-trigger Mhm. beberapa traders menurut saya untuk melakukan cut loss dan kelihatannya masih wait and see untuk nunggu apakah bisa segera rebound atau enggak gitu ya. Selain itu sih sebenarnya memang lebih karena market kita partisipasi dari beberapa nasabah atau investor institusi dan juga asing partisipasinya lagi sangat minimal minimal sekali ya dari sejak awal tahun. Jadi kelihatannya marketnya sendiri jadi agak kurang punya buffer gitu ya kalau misalnya ada sentimen negatif yang cukup signifikan gitu. Terutama untuk hari ini sih memang dari sektor perbankan, perbankan besar, dan kalau dilihat lebih detail lagi kelihatannya Bank BUMN sih yang hari ini mengalami sentimen negatif yang sangat signifikan. Oh iya Pak, ada Mhm. apa nih dengan Big Bang yang mengalami penurunan yang lumayan tajam hari ini? Itu apa sih penyebabnya sih? Iya, Hmm. secara fundamental kan kita tahu ada beberapa bank yang udah mengeluarkan laporan kinerja kuartal keempatnya ya. Sejauh ini sih sebenarnya nggak parah-parah banget, walaupun memang ada beberapa poin-poin yang memperlihatkan ada sedikit perlambatan gitu ya di kuartal keempat, khususnya dari sisi provisioning yang lebih tinggi dari ekspektasi. Berarti ini ada sedikit ekspektasi bahwa bank tersebut melihat pemburukan kualitas kredit gitu ya. Ini memang sudah terjadi cukup banyak gitu ya dari beberapa kuartal sebelumnya, dan biasanya memang di kuartal keempat mereka melakukan semacam kitchen sinking gitu ya, jadi bersih-bersih gitu sehingga mereka melakukan provisi yang cukup signifikan. Nah, memasuki 2025 memang dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang tidak sebesar sebelumnya gitu ya. Kalau di November kita ingat kalau kita bilang The Fed cuma nurunin 25 basis point, kita dianggap orang gila karena waktu itu ekspektasinya adalah Fed mau nurunin 100 sampai 150 basis point. Tapi sekarang there is the fact gitu ya. Sekarang itu adalah ekspektasi market sekarang bahwa Fed paling cuma nurunin 25 sampai 50 basis point lagi. Sehingga ini membuat mood khususnya di emerging market menjadi agak lebih jelek gitu ya. Dan diperparah dengan statement-statementnya Trump gitu ya, yang membuat gimana caranya dolar indeks tuh very strong, kuat sekali gitu ya, dan membuat rupiah melemah. Ini juga membuat BI jadi agak-agak pikir-pikir dua kali untuk nurunin suku bunga. Nah, kalau kondisinya kayak gini biasanya memang saham-saham sektor perbankan mengalami tekanan gitu ya, mengalami sentimen negatif karena apapun kalau misalnya bunga tidak turun, ekonomi tidak bisa berjalan dengan lebih swift, loan disbursement atau kredit, pertumbuhan kredit juga jadi agak lebih buruk tahun ini. Ekspektasinya cuma 8 sampai 10% gitu ya, sampai single digit, berarti memang sentimen untuk perbankan agak negatif. Di luar itu semua itu big picture-nya gitu ya, walaupun memang uh, cerita ini dari minggu kemarin juga sama ceritanya. Tapi untuk hari ini, saya sih agak sedikit curiga ada undang-undang baru tentang BUMN yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan lagi dianggap sebagai kerugian negara. Sounds positif sebenarnya buat orang-orang BUMN, tapi buat kita investors, kita jadi mulai deg-degan nih. Biasanya kan ada usaha-usaha untuk manajemen dari BUMN untuk bisa membuat laporan keuangannya bagus atau performanya bagus gitu ya, dan sangat menghindari adanya
significant loss karena ya itu tadi, karena takut dianggap merugikan negara. Tapi dengan adanya undang-undang ini, kita investor jadi agak deg-degan nih. Apa jangan-jangan dengan sudah dilepaskannya potensi keterikatan tersebut, manajemen BUMN jadi agak lebih bebas untuk melakukan kitchen sinking. Dalam artian melakukan bersih-bersih yang membuat performa keuangannya jadi turun, sehingga ujung-ujungnya memberikan dampak negatif juga ke shareholder termasuk investor kita di market gitu ya. Jadi ada ekspektasi ke arah sana karena memang pas banget pas undang-undang ini disahkan gitu ya. Pas banget tekanan pressure di sektor perbankan khususnya BUMN menjadi sangat signifikan gitu ya. Jadi saya sih kayaknya curiga sih gara-gara itu sih. Bukan gara-gara cerita big picture yang tadi sih kalau menurut saya untuk hari ini. Oke. Tadi udah dibahas secara fundamental dengan perubahan bias. Mungkin dari Mas Teddy sendiri bisa ditambahkan secara teknikal nih Mas, apa sih yang menyebabkan Big Bang ini mengalami penurunan yang lumayan tajam hari ini? Sebenarnya di teknikal sendiri ya, karena aku bahas dari ISG dulu ya, karena namanya Big Bang itu kan ya paling berkorelasi ya, namanya kita punya 4 Big Bang paling besar, berkorelasi sama ISG, dan ISG sendiri kalau kita lihat di hari ini tuh lower low ya, jebol support ya teman-teman ya. Jebol support, dia jebol support 6.900-nya, dia sekarang closing di angka 6875 ya, 6875, yang berarti ISG itu ada arah-arah dia tuh ke range sekitar 6.700 6.800 untuk ISG. Jadi ya sebenarnya ini udah aku gambar gitu ya beberapa bulan lalu, dari waktu ISG itu sekilas jebol double top ya, atau cup and handle terbalik lah waktu itu di tanggal November ya, dia jebol tuh di 7.400-an. Kemudian aku berikan tuh ya arahnya itu sebenarnya di area 6768. Kenapa? Karena target pattern-nya gitu yang menunjukkan ke arah sana, dan ini sedikit lagi tercapai lah teman-teman. Jadi ya kalau ISG koreksi, yang paling harus kita hindari kan saham-saham big caps gitu ya, karena itu yang berkorelasi paling positif ke ISG. Selain itu juga sebenarnya didukung sama rupiah kita. Rupiah kita kalau kita lihat itu kan cukup signifikan kan, melemahnya di 2-3 bulan terakhir ya, sempat di 15 ribuan, 15.900-an, dia melemah kemarin tuh sempat hampir 16.500. Jadi rupiah pun melemah, ya namanya rupiah melemah udah pasti ya ISG pasti korelasinya positif dengan rupiah ya, rupiah melemah, ISG juga pasti melemah teman-teman. Terus kalau dari Big Bang, jujur sebenarnya dari semua Big Bang sih dibilang jelek banget, bermasalah juga sebenarnya enggak. Dimana BRI itu kan dia kemarin itu udah sampai target ya menurutku ya, di 4.300 technical rebound. Sekarang dia balik ke area supportnya dia, yang mana itu dia ada di level 3.800-3.900 ya, sebenarnya cuma balik support lah setelah dia technical rebound itu ya. Jadi sebelum dia jebol di 3.800 juga sebenarnya BRI ini nggak masalah. Dan ya BRI ini mungkin yang paling rame ya di teman-teman ini, kalau tanya tuh paling banyak BRI gitu. Terus yang menurutku hari ini bermasalah itu BMRI. Kenapa BMRI? Karena BMRI jebol support. Jadi kalau kita lihat weekly support ya, support mingguannya BMRI Mandiri itu ada di level 5.400. Dan hari ini tuh tadi sempat di level 5.000. Terus koreksinya juga didukung volume yang cukup signifikan ya. Ini salah satu volume terbesar udah berapa tahun ya? 5 tahun terakhir kayaknya, 5 tahun lebih ya. Ini salah satu rekor sih. Volume terbesar sejak 2014 bahkan. Jadi 10 tahunan terakhir ini salah satu volume terbesar, sebesar 3,3 triliun. Ya berarti memang BMRI ini teman-teman harus sedikit waspada yang punya. Kalau memang teman-teman plannya trading di sini atau nge-swing, ya teman-teman mesti keluar dulu atau cari sell on strength gitu ya di BMRI ya, karena menurutku paling mengkhawatirkan nih BMRI. Kenapa BMRI juga bisa seperti ini? Selain dari sisi teknikal yang memang jebol support ya di hari ini ya. Kemarin itu kan sebenarnya keluar laporan keuangan juga ya dari BMRI ya. Dan kalau kita lihat BMRI ini laporan keuangannya menurutku mengecewakan gitu ya. Dari sisi Q-on-Q-nya dia turun, 4 year-nya cuma bisa naik 1%. Kalau kita lihat BMRI ini sepanjang 2022 ya sampai 2021 akhir bahkan sampai 2024 itu pertumbuhannya cukup signifikan. Makanya investor-investor di BMRI ini menurutku terlalu tinggi ekspektasinya.
Jadi marketnya di BMRI itu udah terlalu overheat kalau menurutku. Kemudian keluar gitu ya laporan keuangan yang menurun. Setiap kali grow perusahaan itu menurun, pasti punishment-nya gede gitu ya. Dari perusahaan yang diidam-idamkan, grow-nya tinggi, setiap kali grow-nya itu meleset atau menurun, itu pasti punishment-nya gede banget. Ini udah berkali-kali terjadi dan sayangnya hari ini terjadi di BMRI gitu ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih overall seperti itulah kalau dari sisi teknikal ya teman-teman ya untuk 4 bank ini. Nah, tadi udah dijelaskan dari Mas Teddy dan juga Pak Bias tentang apa nih pengaruh secara teknikal maupun secara fundamental tentang Big Bang ini kenapa mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, untuk sektor Big Bang sendiri kan untuk saat ini sedang mengalami penurunan nih. Untuk kondisi market seperti sekarang, Pak, saham apa dari sektor mana yang cocok atau defensif untuk kita transaksikan? Ya, kalau ngelihat kondisi sekarang di mana ekspektasi suku bunga The Fed masih terbatas gitu ya, yang membuat US dollar relatif sangat kuat dibandingkan dengan currency-currency lainnya termasuk rupiah gitu ya. Jadi saya pikir mungkin kondisi yang sekarang sampai dengan ketidakpastian ini mereda, sektor-sektor yang berbasis ekspor dan juga US dollar base atau bahkan yang mungkin tidak punya exposure ke US dollar, hanya bisnisnya purely domestic, itu bisa jadi beberapa sektor yang saya pikir bisa cukup defensif ya, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan. Beberapa sektor kayak komoditas cukup menarik, ada beberapa yang kita lihat menarik, misalnya batu bara kita lihat masih bisa cukup baik, kemudian ada sektor emas, gold gitu ya. Komoditi lain mungkin yang bisa dikonsider plantation, CPO gitu ya, saya pikir cukup defensif dari sisi harga komoditasnya juga. Dan kalau yang benar-benar punya orientasi domestik, sebenarnya ada misalnya sektor healthcare, ada rumah sakit, hospitals, kemudian juga ada kalau misalnya mau farmasi, kita lebih milih mungkin Sido ya. Sido cukup menarik karena memang konten raw materials-nya kebanyakan hampir semuanya adalah dari domestik sehingga tidak terlalu terpengaruh sama pelemahan US dollar. Tapi kalau memang mau sektor yang misalnya consumer gitu, saya pikir mungkin menjelang Lebaran dan puasa di bulan Maret ini, saya pikir ada cukup potensi upside dan juga sentimen positif ya untuk beberapa sektor consumer sih. Kalau dari Mas Teddy sendiri, apa ada tambahan sektor mana ini Mas yang cocok atau defensif untuk saat ini? Di kala market seperti ini ya jebol ISG ya. Terus kalau kita lihat yang bisa hijau-hijau itu kan rata-rata saham-saham small cap ya, semacam atau bahasa kita itu kan gorengan gitu yang bisa hijau-hijau. Kalau aku sendiri buat defensif ya sebagai seorang swing trader, beberapa hari terakhir ini jujur memang aku screening dan nggak dapet saham yang benar-benar aku tuh suka gitu. Jadi defensifku selalu berbentuk cash. Jadi kalau aku memang lagi mode defensif, lagi nggak nemu barang yang bagus, aku selalu defensifku tuh cash. Jadi mungkin kalau apa ya mindsetnya fund itu kan sedikit beda sama kita retail ya. Kalau fund kan biasanya dia harus cari nih parkirnya di mana gitu ya, karena nggak boleh gitu mereka oh marketnya jelek mereka cash semua gitu, nggak boleh guys, itu benar-benar nggak boleh. Jadi kalau kita retail kan boleh nih, oh marketnya lagi jelek nih, udahlah cash dulu kita liburan, itu boleh. Fund nggak boleh. Nah kalau aku sendiri defensifku selalu cash, aku selalu pegangnya cash. Jadi kalau lagi kondisi jelek gitu ya, kondisinya aku parkir dulu, aku rehat dulu. Terus kalau diomong sektoral apa yang bakal bisa kita mainin ya menurutku nggak ada kalau di Indonesia ya, nggak ada yang benar-benar sebenarnya defensif gitu loh. Ini point of view-ku ya, meskipun ya mungkin kalau kita ngomong secara teori ya sebenarnya healthcare, terus kalau FMCG itu juga merupakan salah satu ya sektor-sektor yang defensif. Cuma buat aku lebih senang pegang cash, terus juga ya main-main dikit-dikit trading kecil-kecil di gorengan lah. Kalau aku sih lebih prefer seperti itu untuk tradinganku. Nah, tadi sudah dibahas tentang masalah-masalah yang terjadi di market, kondisi market saat ini, dan sepertinya juga teman-teman Kelly mau tahu nih Mas, tentang strategi apa nih yang cocok untuk strategi trading seperti apa yang cocok untuk kondisi market seperti sekarang? Ya, mungkin sebagai gambaran
bulan Oktober, November kita sangat bullish sama market. Terus tiba-tiba di Desember ekspektasinya hilang begitu saja, terlebih ketika Trump mulai jadi presiden dan mengeluarkan statement-statement tentang tarif. Ini menggambarkan memang marketnya lagi dalam kondisi yang sangat nggak stabil, uncertainty-nya banyak sekali, sehingga kalau menurut saya paling baik saya pikir mungkin strategi tradingnya agak lebih jangka pendek ya untuk sekarang gitu ya. Saya pikir belum ada sektor ataupun saham yang bisa benar-benar di hold dengan cukup jangka panjang gitu ya, considering memang marketnya masih akan volatile. Walaupun saya ngelihat memang secara valuasi beberapa saham termasuk market kita juga memang sudah pada level valuasi yang cukup atraktif, tapi balik lagi kalau misalnya nggak ada yang sponsorin ibaratnya ya gitu ya, misalnya nggak ada partisipasi asing ataupun partisipasi dari investor institusi untuk masuk ke market, agak sulit juga untuk bisa market rebound kembali misalnya ke level 72 atau 73 dalam jangka pendek gitu ya. Jadi saya pikir mungkin walaupun risk dan rewardnya masih sudah jadi sangat menarik sekarang untuk market, artinya kita mengekspektasikan limited downside di market, jadi nggak perlu terlalu panjang lah ini periode tradingnya gitu ya, periodenya untuk trading strateginya kalau menurut saya sih. Berarti lebih aman kita masuknya cepat keluarnya gitu ya. Untuk saat ini Saya ya. begitu untuk sekarang sih. Kita belum bisa mengekspektasikan market akan rally dengan sustain gitu ya. Misalnya 2 bulan, 3 bulan marketnya sentimennya sangat positif, kemudian ada signifikan sentimen yang bisa membuat market kita kembali ke arah sana gitu, belum sih. Jadi makanya mungkin lebih tektok sedikit lah untuk beberapa bulan ini. Kalau dari Mas Edi gimana Mas? Apa sama atau ada? Saya sih setuju ya sama Pak Adrianus ya, dimana ya memang harus sedikit main cepat lah, atau mungkin yang ngetren sekarang itu kan bahasanya scalper ya orang-orang ya, scalping gitu ya. Nah itu menurutku emang lebih cocok untuk market sekarang, dimana kalau kita lihat top gainer juga isinya gorengan semua gitu loh. Terus kalau kita lihat Big Bang juga kemarin tuh baru rebound gitu ya ke resist yang minor gitu ya, aku bilang ya, resist yang awal itu udah langsung keok gitu ya, langsung turun lagi. Kayak BNI cuma nutup gap tuh turun, Mandiri 6364 nggak kuat turun, sama semua tuh sama. BBRI juga sama 43 turun ya kan. Rata-rata memang untuk market sekarang lebih baik cuman bungkus lah, bener short term. Terus tadi menambahkan juga yang dikatakan Pak Adrianus ya, kalau sektoral komoditas ini dia menambahkan yang pertanyaan tadi gitu ya. Sektoral komoditas itu juga memang sebenarnya cukup menarik lah di kala sekarang ini. Tinggal kita screening gitu ya, terus cari entry point yang menarik gitu, karena sekarang ini diskon semua ya. Saatnya kita juga harus modenya tuh menawar pelit gitu ya, nawarnya di support, jangan barang setengah-setengah posisi nanggung kita ambil gitu ya, kan lagi dikasih diskon nih, sekalian kita ambilnya di support gitu teman-teman. Ya harus belajar Seperti sama itulah. mama buat tradingnya nih, biar nawar pelit ya Mas Teddy ya. Iya benar, harus lagi mode menawar lah. Terus lagi jangan lupa juga di Februari ini kan kita di akhir ya ada adjustment MSCI ya. Dan kalau kita lihat ini buangannya ya, top value-nya atau value terbesar buangannya itu big cap semua yang rata-rata masuk ke MSCI nih. Nah ini teman-teman perlu cukup aware gitu ya, perhatikan apakah si MSCI ini amit-amit di downgrade lagi gitu ya porsinya. Itu aja sih ya yang di bulan ini mungkin teman-teman strategi yang harus teman-teman perhatikan gitu teman-teman. Baik. Sepertinya ini teman-teman KB kita udah banyak yang ingin bertanya sama Bapak Bias dan juga Mas Teddy. Mungkin mereka sudah siap untuk pertanyaannya. Mungkin kita buka aja untuk sesi kali ini, sesi Q&A. Untuk teman-teman KB boleh tanya kebetulan kepada kedua narasumber kita. Harusnya ada kolom question ya kalau Instagram ya. Iya. Itu ada pertanyaan dari Amandeo, AMMN, gimana nasibnya? Silakan jawab Bapak
atau masih? Mungkin aku dulu ya dari teknikal ya. Oke, Dari teknikal bentar. secara Dari teknikal sebenarnya kemarin tuh sempat aku masuk watchlist sebenarnya. Masuk watchlist gitu. Belum beli cuma sempat masuk watchlist. Kenapa? Karena beberapa bulan lalu ya, Desember waktu itu. Aku lihat ada akumulasi yang cukup oke gitu ya di AMMN. Cuma aku menunggu breakout-nya. Ternyata breakout-nya ini nggak terjadi teman-teman. Makanya aku nggak jadi beli nih di AMMN. Dan sekarang sih kalau aku lihat ya statusnya AMMN ini jebol support kan kemarin jebol support di level 8.000 gitu ya. Dan dia sekarang itu menurutku ada arah menuju di level 6.000-an gitu. Jadi buat aku sih AMMN aku lagi hindarin teman-teman. Untuk si AMMN ini ya dari sisi teknikal. Mungkin Pak Adrius ada view tersendiri di AMMN? Iya, khusus aman memang kalau secara valuasi AMMN memang agak lebih premium dibandingkan gold proxy yang lainnya. Misalnya Antam, kemudian BRMS ataupun misalnya MDKA gitu ya. Cuman memang dari sisi bisnis, sektor dan juga sentimennya saya suka sih gold sectors gitu ya. Cuman mungkin ketika ini sudah mulai terkoreksi dan kemudian valuationnya juga udah lebih make sense gitu ya. Saya pikir udah mulai jadi bisa dikonsider gitu ya untuk dikoleksi karena memang ini mungkin satu dari dua pure gold play yang ada di market kita dan ini yang paling gede gitu kan. Jadi saya pikir cukup menarik di level valuasi yang sekarang. Kalau di harga-harga kemarin mungkin saya agak berat buat rekomendasiinnya karena valuasinya juga sangat premium gitu ya. Tapi kalau untuk di harga sekarang, Mama pasti suka sih bisa nawar murah saham. Tahu sih kayaknya ya. kebiasaan mama nawar murah ya Pak. Next ini ada pertanyaan dari Pak Andrew. Apakah ADI akan masuk MSCI? Coba Pak bisa dijawab Pak. ADI ya. Oh kalau dari saya saya pikir akan butuh waktu untuk sebuah saham yang baru IPO untuk masuk MSCI listing gitu ya. Proses evaluasinya kalau saya salah sekitar 6 bulan setelah IPO kecuali kalau ada accelerated issue gitu ya, reason gitu ya. Tapi buat ADI mungkin belum sekarang. Paling cepat dievaluasi 6 bulan berikutnya itu pun kalau memang volume perdagangannya bisa support gitu ya, likuiditasnya gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, ini seru nih, Mas. Kok kan Pak untuk Big Bang apakah perlu ditipis semua? Saya 3 tahun bekerja, uang saya tabung di Big Bang semua. Gimana tuh, kok? Kalau dari teknikal ya aku bilang ya. Saat ini emang Big Bang itu sebenarnya bukan saat ini tapi udah beberapa bulan lalu ya. Memang belum ada momentumnya tuh dia tuh untuk reversal atau dia itu untuk berbalik arah ya dari tren bearishnya kembali ke tren bullishnya tuh belum ada indikasi lah untuk dia tuh berbalik arah. Jadi jujur untuk sekarang itu teman-teman yang memang niatnya tuh invest ya, kalau niat trading udah pasti cut loss lah karena dia jebol support semua gitu ya. Tapi memang kalau teman-teman niatnya invest itu memang teman-teman harus lebih bersabar dan tentunya teman-teman harus benar-benar ikutin dari laporan keuangan, dari teknikal juga bisa gitu ya teman-teman, mungkin pakai teknikal yang time frame besar ya, teman-teman harus benar-benar ikutin. Dan kalau bisa saranku ya teman-teman pilihlah dari 4 Big Bang itu kalau teman-teman memang benar-benar mau invest, pilihlah satu aja, jadi teman-teman nggak terlalu pusing gitu ngikutin, benar-benar ngikutin satu Big Bang-nya aja tuh cukup gitu menurutku. Jadi ya untuk sekarang ya saranku teman-teman yang memang invest bersabarlah dulu gitu ya dan pelan-pelan karena belum ada momentum lah untuk dia tuh reversal, jadi teman-teman nggak perlu buru-buru untuk nambah-nambah di Big Bang. Dan kalau teman-teman memang mau cabut, pastiin cabutnya itu benar. Jadi teman-teman cek dulu supportnya di mana. Dan kusaran kalau invest itu minimal time frame weekly ya, pakai time frame weekly. Kalau memang jebol support weekly-nya atau jebol support mingguannya, ya teman-teman kalau mau keluar dulu silahkan gitu ya. Cuma sekali lagi kebijakan investasi kan di tangan teman-teman gitu.
Ya, kalau dari saya sih Dari Pak-nya. lihat bahwa valuasi dari big banks ini sudah menjadi cukup atraktif sekarang. Saya pikir agak kurang wise ya kalau kita mau take profit di level-level rendah kayak gini sekarang. Perlu diingat juga kalau memang masih in the money dan tidak ada kebutuhan untuk meliquidate investmentnya, saya pikir lebih baik tunggu sampai sentimennya membaik, sampai suku bunga turun dan lain sebagainya. Saya percaya kondisi sekarang ini kondisi yang masih dalam kondisi fear gitu ya. Akan lebih baik kalau misalnya kita take profit ketika kondisinya greed, dan artinya ketika market lagi naik gitu ya. Justru kalau ketika market lagi turun sangat signifikan, orang bareng-bareng jualan kayak gini, mungkin kita harus malah consider untuk bargain buying sebenarnya. Kalau untuk holding period yang cukup panjang dan memang tidak ada kebutuhan untuk liquidity dalam jangka pendek untuk jual saham gitu ya. Itu sih menurut saya sih kalau di kondisi yang sekarang. Jadi sabar-sabar Pak, tutup aja KBR-nya dulu gitu ya. Tunggu sampai 3 bulan, 4 bulan pasti harusnya lebih baik sih dari level sekarang sih. Nah, itu juga sudah mewakili pertanyaan dari Pak Pandu yang menanyakan bank mana nih yang harus cepat-cepat dicabut. Mungkin katanya tadi udah dijelaskan bahwa kita sabar dulu, tunggu dulu, belum jelas nih yang mana yang harus dicabut. Ya Pak, ya benar seperti itu Pak. Iya, kalau yang holding periodnya jangka panjang ya. Tapi kalau yang memang traders, justru sekarang malah adalah periode-periode di mana kita malah harus lebih memperpendek time frame trading kita kalau menurut saya sih. Jangan mengharapkan apa biasanya cuan panjang atau cuan lebar dan lain sebagainya. Bukan itu case-nya sih kalau menurut saya di kondisi market yang sekarang sih. Serakah biasanya Pak. Ya serakah. Oh siapa tahu naik lagi ya kan biasanya Iya, mikirnya gitu. itulah. Iya benar. Nah, itu emang harus disiplin lah, teman-teman emang harus super disiplin. Betul. Nah ini Mas, ada pertanyaan lagi dari Asam ya. Apa strategi trading di tengah ketidakpastian global akibat World Trade US vs China? Apa Mas? Ya, dari saya dulu. Boleh. Pada dasarnya setiap kebijakannya Trump dari sisi tarif maupun trade war biasanya akan men-trigger penguatan dolar gitu ya terhadap mata uang asing lainnya, termasuk juga terhadap rupiah. Jadi ketika ada kebijakan tarif atau trade war yang cukup ketat atau cukup agresif dari US, dari Presiden Trump, biasanya akan direspon dengan penguatan dolar dan pelemahan rupiah. Nah, ini adalah kondisi di mana biasanya equity market tertekan sih, pasar saham bisa mengalami tekanan gitu ya. Jadi kayak kemarin market bisa zigzag gitu ya, karena Trump bilang mau imply tarif 25% di Meksiko dan Kanada, terus tiba-tiba ditunda. Ketika diumumkan tambahan tarifnya, marketnya koreksi sangat signifikan, termasuk rupiah melemah cukup dalam juga. Tapi kemudian ketika ditunda, marketnya sentimennya jadi positif. Jadi saya pikir harus sering-sering memperhatikan apa yang dilakukan oleh Trump gitu ya. Dan ini masih akan panjang karena belum sampai ada resolution yang jangka panjang antara US dengan trade country lainnya, dengan negara-negara rekan dagangnya yang lain yang terkait dengan tarif. Belum sampai ada kesepakatan antara Trump dengan negara-negara yang besar, Cina, Kanada, India, Meksiko, dan yang lainnya gitu ya. Jadi masih tetap harus hati-hati dan juga liatin sih perkembangannya kalau menurut saya. Kalau dari Mas Teddy sendiri gimana Mas? Trade war ini kan dulu pernah terjadi di era 2016-2020 ya. Dan kebetulan aku memang masuk marketnya itu di pertengahan 2016. Jadi pertama kali aku terjun ke market itu 2016 pertengahan. Jadi udah sama Trump ini udah cukup familiar lah. Ya itu memang apa ya, trade war ini yang di era 2016-2020 itu juga berkali-kali mengguncang market lah. Biasanya beliau tuh pakai Twitter gitu ya, sampai kita itu para investor dan trader saham itu waktu di kala itu
sampai kita tuh nyalain notifikasi di Twitter gitu ya, demi nontonin Twitternya beliau gitu. Beliau nge-tweet itu bisa gerak marketnya. Jadi emang sepengaruh itulah, namanya Presiden Amerika kan. Terus yang dikatakan Pak Adrius mungkin udah tepat ya, di mana USD gitu ya, USD itu menjadi yang cukup kuat karena ya kita semua menganggap itu ya, di seluruh dunia menganggap USD ini kan sebagai mata uang yang bisa dibilang paling kuat gitu ya, atau safe haven lah, yang beberapa negara pun menyimpan USD itu di cadangan devisa mereka gitu ya. Dan lagi satu lagi menurutku ya emas, mungkin ya, emas kan apa ya, bisa dikatakan juga salah satu safe haven ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman lihat emas ini naiknya juga cukup signifikan. Bahkan kemarin itu udah sempat hit tuh all time high di sekitar 2880 USD ya per ounce ya. Jadi kalau digramkan ya sekitar 100 something ya USD ya per gramnya gitu ya dari emas ya. Ya jadi ya di kala trade war ini memang teman-teman itu tradingannya satu tadi udah dijelaskan ya, harus lebih disiplin, harus lebih cepat lah temponya, dan perhatikan juga tadi udah dikatakan Pak Adrian juga ya, emiten-emiten yang ada berbau-bau USD gitu ya. Misal dia butuh impor dari USD, itu kan cost-nya dia bakal lebih bengkak gitu ya teman-teman ya, dengan penguatan USD di era trade war gitu ya. Dan lagi kemarin itu market cukup bergejolak ya, di hari Senin dikatakan mau kasih tarif gitu ya ke Kanada, ke Meksiko 25%, terus ke China kan 10% ya. Untungnya di Senin malam menjelang Selasa subuh, Trumpnya nge-pause dulu 30 hari kan, yang punyanya Meksiko dan Kanada gitu ya. Sisa yang punyanya China gitu ya, dan punya China tuh kemarin sempet si Trump ini sama si Xi Jinping mau teleponan ya, sempat dikabarkan mau teleponan nih, ternyata nggak jadi, teleponnya di pending ya. Biasanya kalau nggak jadi gini artinya dealnya tuh belum sepakat, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi ya sekali lagi teman-teman, di era trade war ini memang market bakal sangat volatile dengan kebijakan-kebijakan yang bakal dikeluarkan baik dari sisinya Trump ataupun dari sisi China, karena biasanya China juga melakukan serangan balik lah, dia nggak mau diem doang biasanya. Kemarin udah impose tarif juga sekitar 10-15% ya, tergantung barangnya ya. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi teman-teman harus berdamai dengan volatilitas market lah di era trade war. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Sama analisanya saham Aguan dong gitu. Gimana? Baru saya susah jawabnya ini. Oke, ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau grupnya Aguan, berarti seputar sama sektor propertinya, Pani, CBDK, dan nggak tahu apa lagi, udah kayaknya baru dua itu deh. Dari saya sih sebenarnya secara fundamental valuationnya sudah cukup premium dibandingkan dengan rata-rata sektornya gitu ya. Cuman kan memang nggak terlalu banyak yang punya partisipasi investor asing maupun partisipasi investor institusi. Dua saham ini sangat terbatas, jadi saya pikir mungkin volatilitasnya bisa jadi cukup tinggi gitu ya. Biasanya ekspektasinya kalau kayak gini adalah misalnya masuk ke indeks gitu ya, entah itu Kompas 100, LQ45, atau bahkan MSCI gitu ya. Tapi menurut saya khususnya untuk CBDK yang baru IPO belum akan ke sana. Pani bisa jadi, tapi saya pikir bukan di review yang di akhir Februari ini gitu ya. Jadi mungkin sabar-sabar gitu untuk saham itu. Saya cuma bisa bilang situ sih. Kalau dari Mas Edi, apa ada yang mau ditambahkan Mas? Ya, Aguan Pani CBDK lah ya, Pani CBDK. Jadi aku bahas dari Paninya dulu. Pani itu kalau kita lihat dari teknikal itu sebenarnya kan sudah patah ya, sebenarnya udah patah. Kalau dari daily trennya ya, itu kan udah patah di tanggal 15 Januari waktu dia itu jebol 16.000 ya, dia ke level 15 ribuan ya. Di kala itu kalau teman-teman ingat tanggal berapa ya, 9 atau 10 ya, si CBDK itu kan IPO ya, tanggal 13 ya kalau nggak salah ya, 13 CBDK IPO, kemudian di besoknya itu patah tren gitu ya, Paninya ya, patah tren. Jadi secara teknikal memang si Pani ini
short term kurang menarik, belum menarik lagi lah untuk dibuat swing. Tapi kalau teman-teman memang bisa memanfaatkan atau tektok gitu ya, scalping, ya ini mungkin salah satu saham yang cukup menarik untuk teman-teman tradingin gitu ya secara scalping. Tapi untuk swing menurutku si PANI ini memang belum menarik gitu ya. Terus kalau dari sisi CBDK sendiri itu kan baru IPO ya sebenarnya di tanggal 13 ya CBDK. Jadi kan baru IPO di tanggal 13. Secara teknikal sebenarnya masih terlalu sedikit lah datanya ya, masih anak kemarin sore gitu ya, masih candle itu masih sedikit. Jadi kalau kita mau benar-benar analisa juga susah gitu ya, trennya pun belum terbentuk di CBDK ini. Jujur CBDK ini memang aku menargetkan tuh harga 10.000 dan kemarin tuh bahkan sempat di 11 ribuan sekian ya, 11.450. Jadi memang target price dari CBDK itu menurutku udah tercapai. Untuk level support sendiri sekarang aku hanya bisa lihat itu ada di level 6.500 sampai 7.000. Jadi sekitaran situ kalau memang teman-teman pengen punya gitu ya, teman-teman bisa perhatikan level 6.500 sampai 7.000. Selama dia nggak jebol 6.500 atau ya nggak jebol 6.500 ya sebenarnya masih oke-oke aja lah CBDK ini. Untuk sisi masuk MSCI ya, masuk indeks ya, karena banyak banget spekulan orang-orang di luar itu pengennya itu si PANI dan CBDK ini masuk indeks gitu. CBDK udah jelas pasti nggak bisa, karena yang dikatakan Pak Adus sudah benar ya, di mana saham itu perlu minimal ya 6 bulan lah, jadi ya tentunya yang Mei ini mustahil gitu ya untuk CBDK. Dan untuk PANI-nya sendiri juga menurutku di bulan ini di akhir Februari menurutku terlalu kecil peluangnya dia untuk bisa masuk. Ya kurang lebih seperti itulah untuk PANI dan CBDK. Jadi teman-teman yang memang suka, memang banyak tuh yang ngomong investor gitu ya, pengen jadi investornya PANI, pengen jadi investor CBDK. Ya teman-teman mungkin harus lebih bersabar lah, lebih bersabar. Dari sisi teknikal belum begitu menarik lagi. Dari sisi story ya menurutku belum ada story yang begitu menarik, karena biasanya si PANI ini bisa naik signifikan. Dia kan butuh story corporate action ya, yang dua sebelumnya ya. Dia bisa naik dari level 1.000 ke hampir 6.000 waktu itu ya, itu kan karena right issue. Dan yang kedua itu ya satunya CBDK yang menjadi rumornya gitu ya. Dan untuk sekarang story-storynya itu belum muncul lagi nih. Jadi teman-teman memang untuk sekarang dipaksa untuk bersabar dulu di dua emiten ini. Nah, ini ternyata lagi ada yang nanya tentang perbankan kembali. Tadi sesuai dengan tema pembahasan kita. Perbankan kira-kira mau dibawa ke arah mana kok? Mohon analisanya, tadi sudah dijelaskan. Kok bisa diulang kembali kok? Mungkin aku jawab dulu dari sisi teknikal ya, biar teman-teman lebih ngerti. Ini mungkin Pak Adrius bisa jelasin secara lebih ke fundamental gitu ya. Dari sisi teknikal aku mungkin bahas dari BCA-nya dulu. BCA itu kan dia punya support weekly ya, aku bilang ya, support mingguan dia. Juga di situ tuh sebenarnya ada gap yang terjadi itu di 2023 bulan Maret. Itu sekitaran level 8.500 8.800. Jadi di level 8588 ini menurutku cukup krusial. Kalau sampai ini bisa dijebol, nah itu BCA bakal patah ya trennya ya, dan penuhnya mungkin bisa lebih dalam lagi. Jadi support krusialnya menurutku di 8588 untuk BCA. Untuk BBRI kembali ya, balik ke lowest-nya dia 3839 itu supportnya. Terus untuk BMRI tadi aku katakan ya, BMRI ini jebol, supportnya udah jebol gitu ya. Kalau BCA BRI kan supportnya belum tersentuh. Kalau si BMRI atau Mandiri ini jebol hari ini, karena ini juga penurunannya cukup signifikan ya, 9% dengan nilai transaksi 3 triliun. Jadi untuk BMRI, teman-teman yang memang trade, plan-nya untuk nge-swing, untuk nge-trade ya intinya ya, itu silakan dipertimbangkan mungkin untuk stop loss dulu atau untuk cari sell strength gitu ya. Dan sell strength-nya kalau aku lihat itu ada di level 5.200 5.400 dengan target penurunan double top-nya BMRI atau patah supportnya BMRI itu di level 4.000 sampai 4.500. Jadi cukup dalam nih BMRI. Untuk BBNI sendiri, bentar, aku belum lihat tekniknya. BBNI sendiri dia balik lagi ke level supportnya itu di level 4.100 4.200. Jadi kurang lebih di situlah support yang harus teman-teman perhatikan untuk para big bank. Dan untuk teman-teman yang memang niatnya itu untuk trade, ya menurutku belum menarik lah untuk di big bank. Jadi big bank mending teman-teman skip dulu gitu ya, cari saham-saham lain yang lebih menarik. Tapi buat teman-teman yang
mungkin untuk plannya jangka panjang untuk invest ya, ini mulai teman-teman perhatikan lirik-lirik mana yang bisa menjadi peluang gitu buat teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Mungkin Pak Adrianus bisa menambahin. Bisa ditambahkan, Pak? Iya, kalau dari saya sih, jadi gini, dari 2 rilis laporan keuangan big banks gitu ya, yang sudah dikeluarin BNI sama Bank Mandiri, memang ada guidance dan juga ekspektasi bahwa 2025 akan lebih lambat ketimbang ekspektasi sebelumnya gitu ya. Jadi memang ada potensi penurunan estimasi untuk laba bersih dari sektor perbankan di 2025 ini didasarkan pada guidance yang mereka berikan ketika mereka rilis laporan keuangan gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya apakah potensi penurunan proyeksi laba bersih ini sudah terfaktorkan di market atau belum? Kalau ngelihat penurunannya yang cukup signifikan dalam 2 minggu terakhir, termasuk hari ini juga, menurut saya sudah terfaktorkan sih, gitu ya. Cuman kan memang nanti kalau misalnya BRI rilis, terus nanti kalau misalnya BTN rilis dan yang lainnya rilis, kemudian makin banyak guidance yang memperlihatkan bahwa ada perlambatan lebih lanjut, bukannya nggak salah kalau marketnya jadi overshoot untuk memfaktorkan sentimen negatif tersebut gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang ada dengan penurunan yang sudah terjadi, saya pikir mungkin secara fundamental sedikit banyak market sudah mulai pricing in potensi penurunan proyeksi laporan keuangan untuk saham-saham perbankan di 2025 gitu. Jadi buat saya kalau memang market rasional dalam artian penurunannya memfaktorkan potensi penurunan proyeksi laporan keuangan, saya pikir sudah terfaktorkan gitu ya. Jadi tinggal sisa-sisa sentimen aja harusnya gitu ya kalau secara fundamental, kalau ngelihat dari saham-saham sektor perbankan ini. Buat saya sudah menjadi cukup menarik untuk kita consider untuk bargain hunting untuk saham-saham sektor perbankan ini secara fundamental. Baik, terima kasih. Wah, dari tadi selama 50 menit tidak terasa kita sudah membahas tentang market update hari ini. Sorry Mbak, boleh kupotong sebentar nggak? Ya. Ini kan dari teman-teman yang tanya nih, sekarang aku yang mau tanya, boleh nggak ke Pak Adrianus nih? Mau tanya satu aja gitu. Karena kita kan lagi bahas banking nih. Karena kita lagi bahas banking gitu ya, lagi bahas banking. Nanti kan kita bahasnya big bank terus ya. Sebenarnya aku ada satu banking yang menurutku tuh cukup menarik, meskipun jujur aku udah potong lah sebagian gitu ya, sebagian besar udah aku potong gitu ya. Itu tuh aku lagi tertarik juga melihat laporan keuangannya itu di Bank Syariah, BRIS. Nah, mungkin Pak Adrianus ada insight ya, karena kalau kita lihat barusan laporan keuangan rilis ya di hari ini ya. Sebenarnya hari ini tuh laporan keuangan rilis bagus banget dan harusnya ngepam kan, harusnya naik kan. Sayangnya marketnya nggak berpihak nih. Nah, menurut Pak Adrianus nih gimana nih? Apakah ini bisa menjadi peluang gitu ya untuk Bank Syariah gitu ya? Dan ada rumor juga di market ini Bank Syariah ini lagi didorong gitu ya untuk menjadi 5 big bank gitu. Jadi big bank katanya mau jadi 5 gitu ya, 5 big bank di Indonesia. Oke, iya, BRIS pertama dia udah jadi the largest syariah bank gitu ya di Indonesia. Bahkan dengan kondisi tadinya mau disaingin sama Muamalat yang akan mengambil atau akan dikonsolidasi sama satu bank BUMN tapi nggak jadi, berarti kompetitornya nomor 2 sama nomor 3-nya tuh jauh gapnya dari sisi size dengan BSI atau BRIS gitu ya. Kedua, memang performanya lagi sangat baik karena apparently perbankan syariah bisa jadi alternatif yang sangat menarik buat pelaku keuangan ketika suku bunga lagi tinggi gitu. Karena menawarkan suku bunga yang relatif agak lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional. Makanya kalau dilihat laporan keuangan dan juga financial performance-nya bank-bank syariah, terutama BRIS itu kelihatannya lebih baik dibandingkan bank konvensional besar lainnya gitu ya. Ketiga, belum terlalu banyak partisipasi investor institusi maupun asing gitu ya yang masuk ke bank syariah. Belum jadi proksi investasinya Indonesia lah gitu.
Nah, ketika BRIS ini udah sampai pada level di mana orang ngelihat Indonesia juga salah satunya BRIS, saya pikir bukannya nggak mungkin juga BRIS jadi salah satu proksi buat sektor perbankan di Indonesia gitu ya. Jadi memang masih banyak upside-nya kalau menurut saya untuk BRIS dan bisa jadi cukup menarik. Yang perlu diperhatikan menurut saya adalah potensi kualitas kredit, itu aja sih gitu, karena biasanya ketika loan growth atau pertumbuhan kredit kencang biasanya juga akan diikuti dengan kenaikan atau kenaikan NPL atau pemburukan kualitas kredit. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik karena ini belum proven, artinya ini adalah bank yang baru growing, belum sampai mature stage, jadi kita harus evaluasi di arah sana sih, hati-hati. Tapi so far sampai sekarang masih sangat baik kalau menurut saya sih gitu untuk BRIS gitu, dan potensial upside-nya masih cukup besar. Belum terlalu banyak teman-teman institusi maupun investor asing menurut saya yang partisipasi di saham BRIS gitu. Jadi ini ada bisa potensi upside di sana sih. Itu kalau menurut saya sih, Mas. Oke, terima kasih ya Pak Adrianus ya. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin, Mas? Oh, enggak sih. Oh, itu yang cuma itu aja. Oke. Tidak terasa sudah lebih dari 50 menit, hampir 60 menit kita berdiskusi mengenai Big Bang dan juga market update hari ini. Mungkin terakhir sebelum saya tutup live Instagram kita hari ini, menurut Pak Bias nih, sektor jagoannya apa nih Pak? Sektor? Apa saham? Sektor. Dari saya mungkin gold lah ya. Gold. Sektor Kalau emas. dari Mas Teddy, apa Mas? Komoditas. Jagoannya saat ini. Sama komoditas. Komoditas ya. Berarti teman-teman untuk sektor jagoan kali ini masih di komoditas. Yep. Go ya. Ya udah, kalau gitu Pak, terima kasih. Mas juga makasih Mas Teddy sudah menemani kita untuk live kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di live berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi mengenai market, terutama mengenai Big Bang tadi. Oke, siap. Karena sudah menunjukkan Mas Teddy. jam 17. Ya, terima kasih. Wib, mungkin kita akhiri. Terima kasih Mas Teddy dan juga Pak Adi. Terima kasih ya semuanya. Mbak. Nice day, sehat-sehat semua. Terima kasih. Jumpa. Mari. Pamit ya teman-teman. Pamit teman-teman. Bye.